Iya. Satu, satu sama kelompok dua ya. Apa satu kamu ya? Oke, Pak. Nah, jadi hari ini saya akan menambahi satu materi. Mau saya share ke WA ini kok nggak bisa. Eh, Internetnya agak lemot ini. Nah, kelihatan ya. Gimana, Pak? Jadi kita bicara dengan kualitas minyak atsiri. Menurut saudara kualitas minyak atsiri itu dilihat dari apanya? Coba saya materinya. Bisa, bisa. Ya, jadi pengukuran kualitas itu ada tujuannya. Nah, untuk perdagangan dalam negeri, untuk perdagangan internasional, sama untuk riset. Ya. Kalau untuk perdagangan dalam negeri, itu sesuai standar SNI. Ya, biasanya densitas, diukurnya cuma densitas. Atau menggunakan densitometer atau alkohol meter. Ya. Indeks bias putaran optik atau refraktometer. Kalau untuk perdagangan internasional itu tidak cukup pakai SNI, tapi ada ISO atau EOA standar, yang Essential Oil Association standar. Ya itu ada yang mirip seperti SNI juga, ya, yang diukur, tapi biasanya tidak cukup. Ya dia butuh GC atau APLC atau GCMS, ya LCMS. Ya. Untuk riset biasanya GC, LPLC, GCMS. Ya. Jadi ada perbedaan dalam melihat satu kualitas. Ini contoh SNI ya.
Contoh SNI dan ISO. Ya. Ini contoh untuk minyak nilam. Minyak nilam tahu ya, minyak nilam ya. Saya belum presentasi tentang minyak nilam ya. Sudah ya? Sudah apa belum? Belum, Pak. Belum ya? Apa? Saya coba saya tunjukkan dulu ya minyak nilam. Enggak ada ya. Saya keluarkan sih. Oh iya, kok ada. Kelewatan. Heran aku. Oh, suka.
Ya, saya lanjutkan ya. Oke, Pak. Jadi ada yang kelewat kayaknya kemarin. Saya akan jelaskan beberapa minyak ciri yang penting, yang produksinya besar, ya. Jadi yang pertama adalah nilam, kemudian yang kedua itu cengkeh, yang ketiga adalah kenanga. Itu produksi terbesar atau produksi yang paling besar di Indonesia. Yang lainnya kecil-kecil, ya. Tiga ini yang terbesar. Jadi nilam, kenanga, sama cengkeh. Ya. Kelihatan ya slide saya. Kelihatan, Pak. Nah, jadi nilam atau patchouli oil. Ini anunya, tanamannya. Nah, ini daun nilam. Jadi ada 3 varian atau 3 spesies nilam di Indonesia. Yang pertama disebut nilam Aceh atau namanya Pogastemon cablin. Terdapat beberapa varietas. Ada varietas Sidikalang, ada varietas Aceh besar, sama Loksomawi. Ini varietas yang tersebar di Indonesia. Yang paling banyak di Jawa Timur, itu Sidikalang. Ya. Apa perbedaannya? Ya perbedaan dari daunnya. Ada yang kasar, ada yang agak halus, ada yang warnanya hijau sekali, ada yang agak kemerahan. Ya. Ya, jadi Pogastemon cablin sendiri ada 3 jenis. Ini merupakan produsen terbesar di dunia, Indonesia. Ya, 90% kebutuhan minyak nilam itu berasal dari Indonesia. Yang kedua ada namanya Pogastemon lenianus Benn atau yang kita kenal dengan nilam Jawa atau nilam hutan, ya, nilam Jawa. Terus ada lagi yang ketiga yaitu Pogastemon hortensis Becker Benn. Ya, kalau tadi Cablin Benn, kalau ini hortensis Becker Benn. Ini biasanya dulu dipakai untuk batik, sama nilam Jawa yang untuk batik, nilam sabun itu untuk sabun. Nah, itu rumus kimianya patchouli, ya, ini yang di bawah ini. Peniram. Nah, SNI-nya itu nih. Nah, SNI itu atau ISO itu yang dilihat dari bobot jenis, ya, atau berat jenis, ya, antara 0,943 sampai 0,983. Ya, kalau ISO 0,952 sampai 975. Jadi bobot itu atau densitas itu dipengaruhi oleh kadar patchouli oilnya, ya. Kadar patchoulolnya, ya. Kemudian indeks bias putaran optik, indeks biasnya untuk 20 derajat 1,5 sampai ya 1500. Kemudian putaran optiknya ya minus 47 sampai minus 66. Kelarutan dalam alkohol, larutan jernih, ya, clear, ya, untuk 1:10.
Kemudian bilangan aksa maksimum 5 kalau SNI, kalau ISO 8, bilangan ekstra 10. Ya. Jadi ini adalah standarnya ya. Standar SNI adalah ISO. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen dan kualitas itu bisa varietas. Tadi saya sebutkan ada 3 varietas ya. Ya. Jadi 3 varietas itu hampir sama lah anunya ya. Kandungannya ya hampir sama. Kandungannya hampir sama. Yang kedua bisa dipengaruhi penanaman atau pemanenan. Ya. Bisa dipengaruhi oleh pengeringan, bisa dipengaruhi penyulingan, dan bisa dipengaruhi oleh penyimpanan. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas. Ya. Ini contoh varietasnya ya. Tadi ada tapak tuan atau Aceh itu ya, tapak tuan. Terus Lok Semawe, Sidikalang. Sidikalang ya, dia jadi perbedaan varietas bisa mempengaruhi jumlah panennya dulu. Ya, ton per hektarnya itu yang paling tinggi tapak tuan. Diikuti Lok Semawe, Sidikalang ya. Ada yang lokal itu cuma 7. Kadar minyak ya, kadar minyak itu maksudnya persentase minyak yang bisa diperoleh atau rendemen maksudnya. Yang dimaksud kadar minyak di sini adalah rendemen. Kalau tapak tuan 2,83, Lok Semawe bisa 3,2, Sidikalang bisa 2,89. Jadi Lok Semawe lebih tinggi kadar minyaknya. Terus produksi minyak per kilogram hektar atau per hektar. Ya, di situ yang paling tinggi adalah tapak tuan. Diikuti Lok Semawe, Sidikalang. Nah, kadar paculinya sekarang. Kadar paculinya juga tapak tuan itu paling tinggi 33%. 32 bersama. 32 ya paculi. Nah, itu perbedaan varietas yang mempengaruhi. Kemudian yang berpengaruh lagi adalah pengeringan ini. Jadi ada yang dikeringkan dengan matahari langsung seperti ini. Ini menurut penelitian pengeringan semacam ini kurang bagus. Ya, rendemennya nanti turun rendah. Jadi yang bagus yang ini. Nah, jadi di tempat yang teduh. Ya. Itu nilam ya. Kemudian yang kedua adalah cengkeh. Nah, ini tanaman cengkeh ya. Cengkeh atau Syzygium aromaticum ya. Dapat tumbuh 10-20 meter, daun berbentuk lonjong. Nah, cengkeh. Cengkeh itu yang bisa diambil minyaknya daun ya, atau stem, ranting, dan bunga. Ya. Itu kalau cengkeh. Kalau nilam tadi daun sama stem aja ya.
yang banyak daunnya. Kalau cengkeh ini tiga-tiganya bisa dicari. Nah, jadi bunga itu kandungan minyaknya paling tinggi, 10-20%. Cuma jarang orang menyuling bunga walaupun kandungannya tinggi. Kenapa kira-kira? Yang paling banyak daun. Walaupun kadarnya cuma 1,4%. Ada yang tahu? Ada yang dari daerah Tulungagung atau Trenggalek tahu tentang cengkeh? Jadi kalau lihat dari kadarnya, itu bunga paling tinggi, stem di bawahnya ya. Kemudian daun itu cuma 1-4%. Tapi penyuling kebanyakan menyuling daun. Tahu kenapa? Apa yang dari daerah Trenggalek atau dari Tulungagung? Tidak ada di kelas ini. Siapa? Rifki, mana Rifki? Iya, Pak. Ya, kenapa kok kebanyakan orang nyuling kok daunnya, padahal kadarnya paling tinggi, bunga, bawahnya stem, daun itu nomor 3. Tapi kenapa di Jawa Timur khususnya itu ya hampir semua lah mungkin, bukan hanya Jawa Timur, banyak kan Jawa Timur. Itu kenapa yang disuling kok daunnya? Hmm, kurang tahu ya, Pak. Kalau ini. Tak tahu. Iya, Gak ada yang tahu, nggak pernah ada yang tahu tentang cengkeh. kurang tahu, Pak, kalau cengkeh. Ya, Ninda Ayu mungkin tahu. Nggak pernah tahu cengkeh Ninda. Kalau cengkehnya tahu, Pak, tapi kurang tahu juga kenapa kok yang dinganu daunnya. Kalau cengkehnya kamu tahu dipakai untuk apa? Biasanya kalau ini kakak-kakek sih dulu buat ini, Pak, buat aroma kalau ngerokok gitu loh, Pak, kalau nggak salah. Nah, untuk rokok satu ya, Iya, itu banyak. Selain rokok nggak ada. Kamu nggak pernah masak pakai cengkeh? mungkin kalau nenek pernah, kok saya nggak pernah, Pak. Ya, jadi untuk masak bisa cengkeh ya. Jadi aroma. Masakan Timur Tengah ya seperti nasi kebuli, misalkan ya, gulai ya, itu pakai cengkeh ya. Yang kedua itu yang dipakai bunganya. Terus untuk gigi ya di dokter gigi ya itu untuk anti apa namanya ini, pokoknya supaya nggak sakit gitu, itu juga pakai cengkeh ya. Jadi bunganya itu mahal cengkeh karena banyak dipakai untuk pabrik rokok sama buat untuk apa bumbu masak ya. Jadi karena mahal jadi orang tidak nyuling walaupun kadar minyaknya tinggi ya. Jadi yang disuling daun. Kenapa kok daun? Karena daun waktu itu gratis gitu. Itu kan daun itu kan jatuhan, banyak yang jatuh ya, nggak ada yang ngambil, jadi daun kering. Nah itu jadi dimanfaatkan. Jadi cengkeh itu lebih karena pemanfaatkan daunnya. Karena daun itu nggak terpakai. Jadi kalau bunganya sudah laku laku keras ya. Belanda jajah Indonesia itu salah satunya ya ngejar cengkeh juga. Ya cerutu itu pakai cengkeh. Ya, itu alasannya ya. Jadi ada dua alasan sebetulnya daun itu karena dulu gratis, sekarang sekarang si beli ya ada harganya tapi nggak mahal daun. Alasan pertama daun itu gratis, jadi belum termanfaatkan. Ya, alasan kedua karena
belum ada yang nyuling bunga. Ya, artinya teknik menyulingnya banyak yang tidak tahu masih. Ya. Kalau daun sudah tahu, itu alasannya. Jadi itu cengkeh ya, supaya dikenal dulu. Okay. Nah, kadar originalnya. Kadar originalnya kurang lebih nggak terlalu beda. Ya. Kalau bunga itu bervariasi 60-90%, kalau stem atau tangkai 99%, kalau daun 70-80%. Jadi daun sedikit lebih kecil ya. Ya, jadi alasannya itu. Ini rumus strukturnya originalnya. Kemudian macamnya apa macam sekarang? SNI-nya. SNI-nya coba perhatikan kalau warna kuning muda ya dengan nilam tadi hampir sama. Berat jenis nih yang penting ya. Jadi nilam itu di bawah 1, kalau cengkeh itu di atas 1. Kan tidak umum ya, semua minyak rata-rata kan di bawah 1. Seperti minyak kelapa, minyak sawit, semua itu densitasnya di bawah 1. Nah, cengkeh ini aneh memang. Densitasnya di atas 1. Makanya kalau dipisah pakai corong pemisah, dia ada di bawah bukan di atas. Biasanya minyak kan di atas. Ya. Indeks bias kurang lebih hampir sama tadi. Putaran optik. Larutan dalam etanol sedikit, cuma 1/, bisa besar ya, 1/2. Kalau nilam tadi kan 1/10. Original total antara 80-95 standarnya. Terus semacamnya itu ada 3 varietas di Indonesia itu. Jadi ada si putih, ada Zanzibar, ada si kotok namanya. Ya. Ada 3 jenis. Masing-masing memiliki kelebihan ya. Zanzibar itu dari daerah Afrika gitu ya. Si putih itu dari daerah Sulawesi. Ya, si kotok juga. Kotok itu banyak di Jawa. Ya. Yang banyak ditanam di Jawa. Ya. Itu kalau cengkeh. Kemudian yang ketiga, minyak kenanga. Minyak kenanga ini ada 2, yang saya sebut minyak kenanga, orang nyebut minyak kenanga Jawa. Kenapa kok disebut minyak kenanga Jawa? Karena ditanam di Jawa. Yang ada itu hanya di Jawa. Nggak ditemukan di Sumatera atau di Kalimantan. Ditanam sih bisa ya, tapi banyak di Jawa. Dan penyulingannya itu juga ada di Jawa. Jadi penyulingannya itu yang paling besar di Blitar. Ya, kemudian di Purwodadi Pasuruan, kemudian di Boyolali itu Jawa Tengah, kemudian satu lagi di daerah Jawa Barat ya, daerah Serang. Ya, jadi tidak banyak. Kalau nilam itu hampir merata, hampir semua kabupaten di Jawa Timur itu ada nilamnya, kayak Malang, Trenggalek, Tulungagung, Banyuwangi, Lumajang, ya pokoknya daerah kecuali daerah pesisir seperti Lamongan, Tuban tidak ada ya. Jadi daerah-daerah bukan pesisir itu nilam, daerah yang dekat pegunungan lah. Ya. Nah, minyak kenanga memang terbatas, ya. Pohonnya tinggi, jadi setelah berumur 5 tahun mungkin bisa produktif ya bunganya. Nah, ini contoh kenanga itu ada 2 yang macamnya
Jadi ada kenanga odorata, ada makrofilia, gitu ya. Nah, yang kenanga yang wangi itu yang kenanga Filipina, yang disebut ilang-ilang. Ya. Ilang-ilang itu kenanga Filipina, itu yang wangi sekali. Ya. Itu bedanya. Gini, ya. Kalau kenanga modelnya gitu. Jadi horizontal. Dia pakai sistem hidrodestilasi. Jadi kenangannya direbus. Ya, kenangannya direbus. Lama penyulingan 3 hari. Ya, jadi bukan jam-jaman tapi 3 hari. 3 hari itu berapa jam? 72 jam. Ada yang 51 jam. Ya, kira-kira 3 hari biasanya penyulingannya. Ya, itu kenangan. Sedangkan kalau nilam itu penyulingannya pakai steam biasa gini. Nah, ini nilam. Cengkeh juga gini bersama ya. Kalau yang tradisional sekali itu ini. Nah, ya, ada yang dari tong, ada yang di ini biasanya cengkeh ya. Cengkeh sama nilam. Cengkeh sama nilam. Ya. Ada yang modern, agak modern lah ini. Ini di Tulungagung ini. Ya, jadi 1 boiler dengan 10 distiller ini. Ini saya jumpai di Tulungagung. Saya lupa alamatnya, tapi ada di Tulungagung di perkotaan. Ya. Ini boilernya ya. Nah, boiler yang kecil nih, yang kiri. Ini yang dipakai 10 distiller ini. Kalau ini boiler ini cuma dipakai 2 distiller atau 1 distiller. Nah, ini gambar alat sulingnya bagian atas. Ini bagian bawahnya ya, kira-kira gitu. Jadi kalau open steamnya di luar jauh gitu. Kapasitasnya biasanya 500 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang 1 ton. Ini saya pernah lihat ini dengan mahasiswa waktu itu ya. Ini sampai Karaten ini ya, ini 1 ton ini di daerah Nganjuk. Ya. Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton juga. Yang paling besar saya temui di Malang. Ini sistem lama ya, anunya kondensornya ada yang dimasukkan kolam. Kalau yang baru itu spiral. Spiral. Nah, ini cara pemisahnya masih tradisional ya, karena ini jadi kelihatan kotor gitu. Dan tadi pemisahnya kurang bagus. Ya, saya kira itu sedikit saya review 3 tadi ya. Jadi minyak nilam, cengkeh, sama kenanga. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan ke analisanya tadi ya. Jadi minyak kenanga itu diambil wanginya, minyak cengkeh diambil khasiat obatnya sama rempahnya,
Sedangkan minyak nilam itu sebagai fiksatif. Ya, fiksatif itu pengikat minyak. Ya. Jadi minyak mawar misalkan, minyak melati yang wangi itu akan cepat hilang kalau tidak dicampur dengan minyak nilam. Jadi minyak nilam itu pengikat supaya parfum tahan lama. Nah, makanya semua parfum mesti ada minyak nilamnya. Ya, hampir semua parfum ada minyak nilamnya untuk mengikat minyak-minyak yang ringan. Ya itu. Jadi minyak nilam sendiri nggak wangi. Ya. Kalau yang agak wangi itu nilam Jawa yang dipakai untuk bau batik itu ya. Kalau saudara beli batik di Jogja terus bau, ya baunya itu nilam Jawa. Nah, sekarang saya kembali ke analisa karena itu ada kaitannya. Kalau nggak paham barangnya nanti analisanya juga nggak paham. Nah ini ya. Sama ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini yang dari SNI sama EOE dibandingkan ya. Hampir sama. Nah, kalau untuk perdagangan, mutu minyak nilam itu cuma dilihat visual. Ya, cuma dilihat secara visual aja. Ya, kuning bersih. Nah, ini ada namanya istilah bilangan alkohol meter. Antara 28 32 sampai 32. Nah, jadi yang densitasnya tinggi itu harganya semakin mahal. Nah, alatnya densitometer atau alkohol meter itu ini. Ya. Jadi sebenarnya alkohol meter sama densitometer itu sama. Ya, kalau alkohol meter itu untuk mengukur kadar alkohol ya, yang banyak di pasaran. Sedangkan densitometer itu untuk mengukur densitas. Ya, alkohol meter itu juga mengukur densitas, cuma khusus untuk alkohol. Nah, di penyulingan itu banyak belinya ya alkohol meter. Kalau untuk garam di Madura itu ada nama yang mirip, namanya bumimeter, ya, bumimeter, ya, bumi misalnya gitu, ya. Tiga-tiganya sama, termasuk kelompok densitometer, ya. Jadi bukan mengukur kadar alkoholnya, tapi mengukur kadar patchouli, ya, kadar patchouli oilnya, gitu, ya. Jadi itu tinggal dimasukkan dalam botol atau dalam gelas itu nanti indikatornya kelihatan di permukaannya itu, ya. Ya. Kalau di lab pakai apa? Ukur densitas. Halo? Kalau di lab pakai apa? Elena, apa Elena? Atau Nursofa? Kalau di lab mengukur densitas pakai apa? Biasanya piktometer, Pak. Apa? Piknometer, Pak. Piknometer, ya. Jadi kalau di lab piknometer. Jadi kan volumenya kita tahu, kemudian ditimbang, ya, nanti dihitung timbangannya sama volumenya, gitu ya. Nah, kalau pakai ini itu tinggal masukkan aja, dia langsung muncul. Ya. Jadi ada korelasi antara berat jenis dengan kadar patchouli alkohol, gitu. Ya, itu makanya di perdagangan cukup simple itu. Cukup simple. Nah, ini bandingnya ya. Kalau standar minyak nilam
Kalau industri parfum standar kadar pacolinya 30, itu pakai GCMS atau GC. Ya, ya. Muncul puncak-puncak seperti ini gitu ya. Kalau saudara sudah pernah belajar di kimia analit tentang GC ya sudah tahu lah ya kira-kira ya. Ini contoh lain ya, eukaliptus gitu. Nah, jadi ada puncak-puncaknya itu. Puncak-puncak itu mencerminkan komponennya. Luas dari puncak adalah jumlah persentase komponennya. Ini contohnya minyak seri kenanga misalkan ya, ada berapa komponen itu banyak ya, beberapa. Nah, tapi yang paling dominan itu yang 30 itu karoipilin. Karoipilinnya itu 30%. Itu kalau kenanga. Kalau aculi itu berapa tadi? 30-an ya, 32 ya. Ini minyak kenanga, ini SNI-nya ya, tadi ya sudah ini kan ya. Kemudian minyak-minyak yang lain sekarang. Minyak yang lain misalkan minyak ini tadi clove oil ya. Clove oil atau cengkeh, kemudian minyak pala. Komponen yang utama ya, kalau cengkeh itu eugenol, kalau pala terpinen ya. Ya. Kemudian minyak lada, limonen, minyak akar wangi, itu vetiverol dan acid ya. Terus minyak kayu manis, cinnamon ya, itu juga ada eugenol astatnya. Minyak serai wangi ya, grananiol, citronellal. Terus minyak kayu putih. Nah, ini sekarang yang lagi hit kayu putih sama eukaliptus. Ya. Minyak kayu putih sama eukaliptus itu hampir sama. Yang kadar tertingginya 18 siniol ini yang diperkirakan sebagai antiviral, antibakteri. Ya. 18 siniol itu. Jadi kadar 18 siniol itu yang beda antara minyak kayu putih sama eukaliptus ya. Beda-beda dikit sebenarnya keduanya. Terus minyak cendana, ini santalol. Sekarang saya tambahi ini dari KAN ya, pengujian mutu minyak siri dari Baristan Industri Banda Aceh. Ya. Jadi ini ya perlunya standar. Ya, maka mutu yang baik itu ketiga-tiganya harus dilakukan dengan baik. Budidayanya, penanganan pasca panennya tadi sudah saya tunjukkan ya, cara pengeringan daun, ya, teknik penyulingannya. Ya, ini karena kualitas yang diekspor itu kurang menyebabkan jatuh harga minyak siri Indonesia. Ya. Nah, itu pentingnya quality control ya. Quality control itu untuk berkeyakinan pada buyer atau pembeli tentang kualitas produk asli ya, dan menjaga pemalsuan. Pemalsuan minyak siri dengan cara kasar telah berkurang karena pengawasan semakin teliti dan cermat. Cara pemalsuan yang bahaya adalah penambahan bahan-bahan yang tidak mempengaruhi sifat fisik kimia minyak. Ya, jadi pengujian sifat ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, bau dan warna, bobot jenis, putaran optik, indeks bias, kelarutan.
bilangan asam, bilangan ester, analisa GCMS, deteksi dan palsu. Ya, uji sifat fisika yang tadi sudah saya masukkan, yaitu berjenis ya. Ini pakai pignometer kalau di lab, ya, tapi di perdagangan pakai densitometer atau alkoholmeter. Ini indeks bias ya, pakai refraktometer ya. Kemudian putaran optik pakai polarisasi meter ya, di praktikum KF ya, sudah ada yang ya. Terus kelarutan dalam alkohol ya. Kalau dalam alkohol itu untuk ngecek apa palsu tidaknya minyak biasanya. Jadi bisa kelarutannya bisa naik bisa turun kalau dipalsu ya. Bilangan asam, bilangan ester. Kemudian di GCMS nih ya. GCMS. Jadi GCMS itu untuk mendeteksi komponennya. Ya. Alatnya seperti ini. Ya. Jadi minyak ciri diinjeksi dalam satu furnace ya. Ini ada furnace. Di sini ada kolom kapiler. Jadi minyak ciri diinjeksi ke dalam furnace. Ya. Di dalam kolom itu ada gas karier. Biasanya helium, kadang nitrogen ya. Nah, nanti minyak ciri akan dibawa melalui kapiler-kapiler ini akan terjadi pemisahan komponen. Nah, pemisahan komponen itu kemudian dideteksi. Ya. Kalau pakai GC itu detektornya FID ya. Kalau GCMS detektornya MS ya. MS itu detektornya mass spectrophotometer ya, mass analyzer ya, di keluar. Jadi antara GC sama GCMS itu beda detektornya aja. Ya, alatnya sama, kolom dimasukkan ya, beda di sini ya. Nah, ini penjelasannya ya, karier gas, sampel diinjeksi, masuk kolom, dideteksi, sistem data ditampilkan ya. Nah, di kolom itu peristiwanya seperti ini. Misalkan komponen itu banyak ya. Maka di kolom itu jadi terpisah gini. Nah, terpisah ini kemudian bisa dideteksi satu persatu sama detektor. Ya, itu prinsipnya. Ini sama saya kira. Ini mass spectrophotometernya, cara kerjanya itu tinggal deteksi aja. Nah, ada kuantitatif, ada kualitatif jadi GCMS itu. Jadi cara kualitatif itu dilihat dari puncak-puncaknya ini. Ya, jadi masing-masing puncak itu mencerminkan komponen. Ya. Kemudian luas dari puncak itu jadi kuantitatifnya, ya, persentasenya. Ya. Ya, ini contohnya. SNI, oh ini masih SNI yang ini. SNI-nya ini sama dengan tadi ya. Ini beberapa SNI aja. Ya, sudah saya kira sampai di sini aja ya. Ada lagi? Ya, penguji. Ya, itu analisa minyak sirih. Nah, saya belum sempat absen ini. Ya, sambil saya coba absennya masuk semua ya ini ya. Saya tentang semua aja. Mungkin ada pertanyaan? Marcel, ada pertanyaan Marcel? Belum ada, Pak.
Gimana? Berarti sudah jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi minggu depan tuh gini ya. Minggu depan itu kan ada 2 kelompok ya. Jadi nanti kamu jadi moderator dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, Pak. Ya Marcel ya. Oke, Pak. Bisa Marcel? Ya, bisa, Pak. Bisa. Nggak dengar Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Jadi presentasi antara 20 menit, sekitar 20 menit ya. Oke, Pak. Terus menjawab 10 menit ya. Oke, baik, Pak. Jawab itu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kamu tunjuk. Misalkan kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok ini ya, kamu tunjuk. Pokoknya harus ada pertanyaan 10 menit. Oke, baik, Pak. Terus nanti kelompok 2 yang jadi moderator dari kelompok 1. Gitu. Oh, oke, oke. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kamu kali aja. Oke. Kamu di kelompok berapa kamu? Kami sih, Pak. Kamu ada di kelompok berapa? 11 terakhir, Pak. Oh, terakhir ya. Ya, Pak. Udah cocok kalau gitu. Ya. Oke. Kok bisa absen Mas Yan? Anunya kayaknya ada masalah Mas ya di my presensinya di my ITS-nya. Nanti aja absen belakangan aja. Ya, ada pertanyaan? Materinya saya share ya. Lewat WA aja. Dah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini aja. Baik, Pak. Nggak ada kan. Baik, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.